Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ba'da zuhur yang indah ini, kita akan mengkaji tentang petilasan yang terlupakan. Jadi petilasan itu adalah bekas atau sejarah dalam satu tempat yang pernah disinggahi oleh orang-orang penting, seperti disinggahi oleh para nabi dan rasul, seperti yang pernah disinggahi atau yang ditinggali oleh para wali, para ulama zaman dahulu, zaman kerajaan zaman dahulu dan sebagainya. Itulah yang dimaksud petilasan, yang sampai sekarang masih kita lihat petilasan yang ada di Mekah Al-Mukarramah, sehingga orang Islam bisa haji ke Baitullah untuk mengenang sejarah petilasan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kota Madinah, tempat makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah petilasan-petilasan atau sejarah pernah singgahnya atau pernah tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Di Israel, tempatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan sebagainya. Itulah petilasan-petilasan atau sejarah-sejarah yang pernah disinggahi atau diceritakan, baik itu di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab Injil, serta dalam kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun kita selama ini, seluruh manusia, lupa dengan petilasan yang sangat amat penting. Lupa dengan petilasan yang amat agung. Lupa dengan petilasan yang selama ini sungguh yang wajib dicari atau yang wajib disinggahi oleh manusia, oleh setiap manusia. Petilasan siapakah dia? Yakni petilasan Tuhan, petilasan Allah. Di manakah petilasan Allah itu? Petilasan Allah atau bekas-bekasnya Allah itu ada pada setiap diri manusia. Manusia tidak menyadari selama ini bahwa diri manusia itu lebih keramat dari keramatnya apapun di dunia ini. Bahwa diri manusia adalah lebih mulia dari apa yang mulia di alam semesta ini. Jadi sesungguhnya setiap manusia adalah petilasan-petilasan Tuhan. Namun manusia selama ini selalu
dan selalu mencari petilasan-petilasan leluhur-leluhur orang-orang zaman dahulu yang diceritakan hanya di sebuah kitab saja. Namun manusia tidak menyadari bahwa kitab yang agung yang pernah ada adalah kitab diri manusia itu sendiri, dan petilasan yang agung pun juga ada pada diri manusia itu sendiri. Di dalam ayat wa min anfusikum, dan semua yang ada pada dirimu, semua ada pada dirimu, afala tubsirun, kenapa kamu tidak menyaksikannya? Karena manusia sibuk menyaksikan petilasan-petilasan yang ada di luar dirinya. Karena manusia hanya suka dan mengagumi apa-apa yang ada di luar dirinya, cerita-cerita yang membuatnya tidak bisa kembali menjadi atau tidak bisa kembali kepada petilasan yang sebenarnya, sehingga manusia lupa, sehingga manusia terlena dengan petilasan-petilasan yang ada di luar dirinya. Yang kita jalani selama ini seperti kita ibadah, seperti kita sholat, seperti kita ke masjid atau ke musola dan sebagainya. Itulah petilasan-petilasan yang kita singgahi selama ini. Namun selama ini kita lupa bahwa diri kita adalah petilasan Tuhan. Diri kita peninggalan Tuhan. Diri kita adalah dikuasai oleh Tuhan. Diri manusia adalah jejak-jejak Tuhan. Tanpa manusia, maka jejak Tuhan takkan terkenal. Dengan manusialah, maka jejak Tuhan akan dikenal. Berarti sesungguhnya siapakah diri manusia ini? Bila kita merujuk dengan makalah Araftu Rabbi birabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi maknanya yang kenal Tuhan ya Tuhan, yang kenal manusia ya manusia. Tergantung di dalam dada kita ini siapa yang ada. Bila yang ada Tuhan, maka semuanya Tuhan. Namun bila yang ada hanya manusia, maka manusia akan terbelenggu. Mohon maaf, barusan ada telepon. Bila manusianya yang ada, maka manusianya akan terbelenggu dengan ciptaan. Manusia terbelenggu dengan kemakhlukan, dan makhluk akan berubah menjadi khalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi marilah kita kembali kepada petilasan-petilasan yang sesungguhnya adanya alam semesta ini adalah dari petilasan yang agung, yakni masing-masing diri manusia kita inilah petilasan Tuhan yang nyata, sehingga nyatalah alam semesta ini. Sehingga nyatalah cerita-cerita para nabi terdahulu, sehingga nyatalah kehidupan ini, sehingga nyatalah alam semesta ini. Tanpa petilasan yang agung, yakni diri manusia kita yang dicipta sebagai khalifah ini, maka tak akan pernah ada alam semesta, tak akan pernah ada
bumi dan langit tanpa adanya manusia. Jadi adanya manusia ini adalah puncak-puncaknya adanya alam semesta ini. Adanya bumi dan langit ini tanpa diri manusia tak akan pernah ada alam semesta serta tak akan pernah ada langit dan bumi. Jadi petilasan yang sesungguhnya marilah kita kembali kepada yang menguasai diri kita, kembali kepada yang membimbing diri kita, yang memelihara diri kita, yang mencukupi diri kita selama kita hidup di dunia ini. Itulah petilasan yang agung yang sudah banyak dilupakan atau bahkan yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia karena manusia menjauhkan dirinya dari fitrah diri manusianya. Karena manusia menjauhkan dirinya dari apa dan untuk apa dirinya diciptakan. Yakni sesungguhnya manusia untuk apa diciptakan, yakni adalah supaya manusia enjoy nonton Allah sambil makan popcorn karena menyaksikan hasil dari petilasan-petilasan agung itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini bisa memahamkan kita, bisa menyadarkan kita di dalam beragama dan bertuhan. Jadi di sini tidak menengok agama apapun Anda, iman apapun Anda, sesebutan Tuhan apapun Anda, karena semua itu hanyalah nama-nama yang tak perlu dipersoalkan. Sehingga kita menyadari dari mana kita diwujudkan, dari mana kita diadakan, disitulah tempat kembalinya seluruh manusia. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada sahabat yang mau bertanya atau mau naik ke atas. Saya beri waktu 30 menit. Kira-kira apa yang dikaji pada siang hari ini mudah dipahami atau sulit dipahami? Mohon jawabannya di bawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ucapan salamnya yang di bawah. Silakan abangku yang ingin bertanya-tanya, kita diskusi belajar bersama, atau mungkin ada yang mau naik, silakan.